Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen komitmen dalam suatu organisasi. Sebelum masuk ke pematerian, saya akan memaparkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Gadis Aprilia dengan NIM 2209075. Yang kedua ada Iqbal Nugraha dengan NIM 2210292. Yang ketiga ada Raden Rena Kurnia dengan NIM 2206193. Dan yang keempat Zirli Ainita Hoirunida dengan NIM 2201445. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Gadis Aprilia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian komitmen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Komitmen juga menggambarkan makna tanggung jawab. Kemudian, ada pengertian komitmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gibson dan kawan-kawan 1997 menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu perasaan akan pengenalan, loyalitas, dan keterlibatan yang diperhatikan terhadap organisasi atau unit organisasi. Selain itu, komitmen juga berarti meningkatkan kerelaan seseorang melakukan tindakan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam kategori tertentu, yang akan mengubah penilaian organisasi terhadap diri sendiri sehingga mendapatkan penghargaan. Kemudian ada menurut Pellman 1996 menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah kecenderungan seseorang untuk melibatkan diri ke dalam apa yang dikerjakan dengan keyakinan bahwa kegiatan yang dikerjakan penting dan berarti. Komitmen ada ketika manusia memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan, komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat agar tetap menjadi bagian penting organisasi, berbuat yang terbaik untuk organisasi, dan selalu menjaga nama baik organisasi. Selanjutnya, ada dua pandangan terhadap komitmen. Yang pertama, ada tradisional. Pandangan ini sebagai kondisi sepihak. Jadi komitmen sebagai kondisi sepihak, di mana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggota. Selanjutnya ada pandangan modern. Komitmen merupakan kebutuhan timbal balik antara organisasi dan anggota. Selanjutnya ada Meyer dan Allen 1997 merumuskan 3 dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu yang pertama, efektif komitmen. Efektif komitmen berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan efektif komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu. Yang kedua, ada continuance commitment. Continuance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi menginginkan untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi, peduli terhadap organisasi, dan berkeinginan untuk mencurahkan usahanya atas nama organisasi.
Anggota organisasi dengan continuance komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Yang terakhir ada normatif komitmen. Normatif komitmen menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normatif komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur komitmen organisasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu tersebut. Secara sadar atau tidak sadar, apakah dirinya akan berkomitmen penuh atau tidak berkomitmen terhadap organisasi, apakah dirinya akan berkomitmen penuh atau setengah komitmen terhadap organisasi. Penerimaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, inilah yang menjadi dasar kuat bagi seseorang untuk rela setia melakukan apa saja yang harus dilakukan supaya organisasi tercapai. Yang kedua ada keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Keinginan yang kuat pada diri seseorang atau untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komponen yang mencirikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasi. Jika individu merasa tidak senang manakala organisasinya dihina atau disaingi oleh pesaing lain, maka rasa yang muncul ini menunjukkan suatu kadar komitmen individu terhadap organisasi. Dalam hal ini, dapat dianalisis dengan mudah kadar komitmen seorang muslim manakala ada yang menghina terhadap agama Islam, seperti ketika ada penggambaran terhadap wajah Nabi Muhammad SAW. Walaupun individu tersebut tidak intens menjalankan salat, saum, dan zakat, tetapi jika hal tersebut terjadi, penghinaan terhadap Nabi, individu ini cenderung memiliki respon yang cukup kuat, bahkan sampai berdemo untuk menolak. Yang selanjutnya ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu manakala ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya, sehingga dapat dianalisis mana seorang pegawai merasa tidak betah berada di perusahaan. Hal ini dapat dinilai bahwa komitmen pegawai tersebut telah menurun, bahkan mungkin hilang. Seperti halnya suami istri yang berkomitmen akan selalu menjaga untuk tetap menjadi bagian dari suatu rumah tangga. Namun jika muncul perasaan tidak betah pada salah satu di antaranya, keduanya atau kedua-duanya, maka komitmen rumah tangga pada pasangan tersebut telah memudar bahkan hilang. Yang terakhir ada tingginya keluaran dan kurangnya kemangkiran. Semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemangkiran menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasinya. Keempat unsur di atas bukanlah menunjukkan bahwa komitmen merupakan suatu hasil akhir atau suatu yang bersifat final atau akhir. Komitmen merupakan suatu hal yang harus dibangun dan merupakan suatu yang tumbuh atau kembang sesuai dengan kondisi-kondisi organisasi yang kemudian dipersepsi oleh anggota-anggotanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan terhadap komitmen. Memahami apa itu komitmen. Yang pertama, komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi. Yang kedua, komitmen sebagai hubungan, timbal balik atau saling memerlukan antara organisasi dan individu. Yang ketiga, komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan. Perspektif pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sikap.
Komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terikat. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini menitik beratkan analisanya bahwa investasi karyawan atau anggota organisasi membuat ia terikat untuk loyal terhadap organisasinya. Materi selanjutnya adalah pengaruh terhadap individu. Di sini ada 4 poin pengaruh terhadap individu. Yang pertama, motivasi. Motivasi di sini dimaksudkan ketika seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan atau nilai-nilai tertentu, ia cenderung lebih termotivasi untuk mencapainya. Komitmen ini dapat menjadi sumber motivasi intrinsik yang kuat, sehingga individu merasa terdorong untuk terus berusaha dan mengatasi rintangan yang muncul. Yang kedua, ada kepuasan kerja. Maksudnya di sini adalah individu yang memiliki komitmen yang kuat terhadap suatu tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Mereka lebih fokus, bersemangat, dan tekun dalam melaksanakan tugas mereka yang dapat menghasilkan hasil yang terbaik juga. Nah, poin ketiga itu loyalitas. Maksudnya di sini adalah komitmen juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan seseorang dengan orang lain. Individu yang memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan cenderung lebih setia dan bertanggung jawab, yang dapat mementingkan kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan. Dan poin terakhir yaitu kesejahteraan psikologis. Maksudnya di sini adalah komitmen dalam membantu seseorang merasa lebih memiliki kontrol dan arah dalam hidup mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup dari keseluruhan serta mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada hubungan keterkaitan antar individu. Maksud dari sini adalah dalam keseluruhan poin-poin keempat yang tadi saya sebutkan, komitmen dalam organisasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap individu, baik dalam motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, kesejahteraan psikologis, maupun produktivitas. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan bagaimana mereka dapat membangun dan mempertahankan komitmen dalam individu terhadap organisasi mereka agar dapat memaksimalkan potensi individu dan juga manfaat dari organisasi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.